tidak mau kalah. Suatu kali, Baginda Raja kedatangan dua orang tamu. Mereka berdua adalah seorang raja dari negeri tetangga. Pertemuan ketiga raja tersebut membahas mengenai kerjasama tentang perdagangan. Setelah perbincangan yang serius selesai, tibalah waktunya obrolan santai. Kalian tahu nggak, aku punya prajurit yang sangat pemberani. Mungkin prajurit kalian tidak ada yang sepemberani prajuritku, ujar raja pertama. Baginda Raja dan raja kedua pun penasaran. Mereka berdua lalu bertanya kepada raja pertama itu, "Sebenarnya prajuritmu sehebat apa?" Raja pertama pun menjawab, "Prajuritku, dia berani berenang di tengah kerumunan buaya yang sedang lapar dan dia berhasil selamat." "Oh, kalau cuma itu sih prajuritku nggak kalah berani," timpal raja kedua. "Aku pernah menyuruh prajuritku bertarung melawan 8 ekor singa. Yang ke-8 singa tersebut sedang kelaparan. Dia bertarung dengan tangan kosong dan dia berhasil menang. Sedangkan ke-8 singa tersebut mati mengenaskan." Balas raja kedua tak mau kalah. "Lalu bagaimana dengan paduka raja? Apakah paduka raja mempunyai prajurit yang pemberani?" tanya kedua raja tersebut kepada Baginda Raja. Sesaat Baginda Raja berpikir keras, jawaban apa yang harus ia berikan. Ia tak mungkin mengarang cerita bohong, karena Baginda Raja memang tak punya prajurit yang terbilang nekat dan pemberani, seperti prajuritnya kedua tamu raja tersebut. Tapi ia juga gengsi kalau prajuritnya dibilang penakut. Akhirnya terlintas di benak Baginda Raja sosok Abu Nawas. "Aku juga punya seseorang yang sangat pemberani, padahal ia bukan prajurit terlatih, apalagi ahli perang," jawab Baginda Raja. Kedua tamu raja itu pun heran dan kagum. "Betulkah paduka? Siapa dia?" tanya mereka berdua penasaran. "Dia adalah Abu Nawas. Sebagai buktinya, saya akan panggil orangnya kemari," balas Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana. Begitu memasuki aula kerajaan, Abu Nawas kaget. Ternyata Baginda Raja sedang menerima 2 tamu raja dari negeri tetangga. "Abu Nawas, kesini, kemarilah," titah Baginda Raja. Abu Nawas segera mendekat dan memberikan salam hormat kepada rajanya. "Ampun paduka yang mulia, apa paduka nggak salah memanggil saya? Padahal kan paduka sedang menerima tamu." Jawab Abu Nawas. "Oh, tidak Abu Nawas, memang saya mengundangmu kembali," balas Raja. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas penting untukmu, dan kamu tidak boleh menolak perintah saya," tukas Baginda Raja. "Baik paduka yang mulia, saya siap dengan perintah paduka," sahut Abu Nawas. "Kiranya tugas apa yang akan paduka berikan?" tanya Abu Nawas penasaran. "Saat ini juga aku perintahkan kamu terjun dari menara istana," titah Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas kaget dan heran, karena itu sama saja bunuh diri. "Apa saya tidak salah dengar paduka?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tidak Abu Nawas, kamu tidak salah dengar," jawab Baginda Raja. "Saya disuruh terjun dari menara, sedangkan menara istana itu tingginya 50 meter. Dasar raja nggak punya otak," ujar Abu Nawas dengan nada sewot.
Melihat tingkah Abu Nawas ini, Baginda Raja seketika langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sementara Abu Nawas semakin dibuatnya heran. Kenapa Paduka Raja justru malah tertawa? Padahal biasanya ia marah dan menghukum dirinya. Karena tak mau ambil pusing, Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan ruangan. Tuh, kalian lihat sendiri kan, ucap Baginda Raja kepada kedua tamunya. Apa kalian punya rakyat yang berani mengatai rajanya? Hanya rakyatku saja yang berani. Dan itu pun cuma satu, yaitu Abu Nawas, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Melihat hal itu, kedua tamu raja tersebut hanya bisa melongo dan mengaku kalah. Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, "Hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta." Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak. Buang hajat di tempat tidur. Suatu hari, Abu Nawas kedatangan 3 orang tamu utusan Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Abu Nawas, kami diutus oleh Baginda Raja untuk berak di tempat tidurmu. Karena ini perintah Baginda Raja, kamu tidak boleh menolaknya, kata salah seorang dari mereka. Ya, saya sama sekali tidak keberatan. Silahkan saja kalau kalian mampu melaksanakan perintah Baginda Raja, jawab Abu Nawas enteng. Betul begitu Abu Nawas? Tanya utusan untuk memastikan. Iya, silahkan saja, sahut Abu Nawas. Abu Nawas pun mengawasi orang-orang itu beranjak ke tempat tidurnya dengan geram. Berak di tempat tidur betul-betul kurang ajar, kelewatan batas, batin Abu Nawas. Pada saat mereka hendak bersiap-siap berak, mendadak Abu Nawas berkata, "Hei, maaf nih, ada yang lupa saya sampaikan kepada kalian." Apa itu Abu Nawas? Tanya mereka.
Saya ingatkan ya, supaya kalian itu jangan melebihi perintah Baginda Raja. Jika kalian langgar, saya pukul tubuh kalian dengan pentungan. Setelah itu baru saya laporkan kepada Baginda Raja bahwa kalian melanggar perintahnya, jawab Abu Nawas dengan serius. Bahkan kini Abu Nawas sudah mengambil pentungan kayu besar. Apa maksudmu Abu Nawas? Tanya mereka belum mengerti. Ingat ya, perintah Baginda Raja kan hanya berak di tempat tidur, kata Abu Nawas tegas. Ya iya betul, kata mereka. Hanya berak saja loh. Jadi kalian itu tidak boleh kencing, tidak boleh lepas celana, tidak boleh cebok. Hanya berak saja, kata Abu Nawas lagi. Wah, itu ya tidak mungkin dong Abu Nawas. Kami juga pasti kencing nanti, kata mereka. Kalau gitu, ya aku pukul tengkuk kalian sekeras-kerasnya, jawab Abu Nawas. Loh, kok gitu? Kata mereka dengan ekspresi bingung. Iya, sebab kalian telah melanggar perintah Baginda Raja. Mereka pun saling pandang dengan cengar-cengir, pertanda bahwa mereka sudah mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Aduh, kalau begitu kami tak sanggup mengerjakan perintah Baginda Raja, kata mereka. Ya, itu bukan urusan saya dong, kata Abu Nawas. Abu Nawas, tiba-tiba terdengar suara Ja'far dari luar pintu rumah. Abu Nawas segera keluar rumah untuk menemui orang kepercayaan Baginda Raja Harun ar-Rasyid itu, diikuti oleh ketiga utusan Baginda Raja yang hendak berak di tempat tidur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, aku sudah mendengar perdebatan kalian. Baginda Raja memang memerintahkan mereka untuk berak di tempat tidurmu. Jika 3 orang ini sanggup, maka mereka masing-masing akan mendapat hadiah 1000 dirham. Tapi jika gagal, maka mereka boleh kau pukul sesuka hatimu, kata Ja'far. Oh begitu. Lalu hadiah dari Baginda untukku apa? Tanya Abu Nawas sedikit cengengesan. Sekarang juga kau boleh menghadap Baginda Raja untuk menerima 3000 dirham. Hah? 3000 dirham? Seru Abu Nawas dengan riang sembari mengambil pentungan. Lalu 3 orang utusan yang mau berak di tempat tidur Abu Nawas tadi dipentungi pantatnya. Buk bak buk. Ampun Abu Nawas, teriak mereka. Mau berak di tempat tidurku, ha? Teriak Abu Nawas sambil terus mementungi mereka. Tidak Abu Nawas, ampun. 3 orang itu pun lari terbirit-birit. Ja'far dan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal. Lalu Ja'far berkata kepada Abu Nawas, Baginda Raja itu sudah yakin kamu pasti dapat mengatasi masalah ini. Beliau memang menginginkan kehadiranmu di istana untuk menghibur hatinya yang sedang gundah Abu Nawas. Dapat kita ketahui dari cerita ini bahwa Abu Nawas itu sangat cerdik sekali. Meskipun dalam keadaan tidak karuan campur aduk kalut malut, tetapi Abu Nawas bisa menyelesaikan misinya dengan baik. Hakim Agung. Beberapa hari ini, Baginda Raja sedang diselimuti duka, sebab sahabatnya yang juga seorang hakim telah meninggal dunia. Sahabatnya itu merupakan hakim yang sangat bijaksana dan adil. Dia paling benci dengan praktek suap-menyuap.
Oleh sebab itulah, Baginda Raja menjadikan sahabatnya itu sebagai hakim agung di pemerintahan pusat. Karena kejujurannya dalam mengemban amanah, hidupnya terbilang sederhana. Ia mengambil bayarannya sebagai hakim hanya sebagian. Sebagian lagi ia sedekahkan kepada fakir miskin. Berbeda dengan pejabat-pejabat istana yang lain yang hidup dalam kemewahan dan berkelimpahan harta. Namun sekarang sahabatnya itu telah tiada. Baginda Raja pun bingung, siapakah yang pantas menjadi penggantinya. Pengennya sih menunjuk Abu Nawas, tapi itu tak mungkin, karena Abu Nawas pasti akan menolaknya seperti yang sudah-sudah. Kalaupun dipaksa, yang ada malah akan membuat Baginda Raja menanggung malu. Mungkin Abu Nawas bisa memecahkan masalah ini. Aku akan coba bertanya kepadanya, pikir Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, Abu Nawas pun datang ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Kamu tahu kan, hakim yang saya tempatkan di pemerintahan pusat sudah meninggal dunia. Dan saya bingung Abu Nawas, siapa yang pantas menggantikan posisinya? Aku menginginkan orang yang jujur dan anti suap seperti dirinya. Apakah kamu punya solusi? Aku tahu kamu tak mungkin menjadi pejabat istana, dan aku tak akan memaksamu. Tapi setidaknya bantulah saya untuk menemukan orang yang pantas menjadi penggantinya," pinta Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan kegelisahan yang sedang dialami rajanya itu. Suasana pun menjadi hening seketika. "Baiklah Paduka, tapi beri hamba waktu seminggu. Nanti akan hamba kabari," kata Abu Nawas memecah keheningan. Abu Nawas pun lalu mohon diri kepada Baginda Raja untuk pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya, dengan mengendarai keledai, Abu Nawas berkeliling kampung, berjalan ke sana kemari, hingga sampailah ia di tepian sungai. Di situ Abu Nawas melihat ada seorang gembala yang sedang memberi minum induk sapi dan anaknya. Muncullah ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri anak sapi yang masih kecil itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba anak sapi tersebut berjalan meninggalkan induknya dan mengikuti Abu Nawas yang sedang menaiki keledainya. Melihat hal itu, si gembala mencoba menghalau anak sapinya supaya kembali kepada induknya. Namun ajaib, anak sapi tersebut tak bergeming. Ia tetap berjalan mengikuti keledainya Abu Nawas. Karena kesal, si gembala pun menyeret dan memukul anak sapi agar mau ikut dengannya. "Gembala, biarkan anak sapi itu ikut denganku," hardik Abu Nawas. "Tapi anak sapi itu kan milikku, Tuan," jawab si gembala. "Bukan, anak sapi itu adalah milikku. Dia lahir dari keledaiku ini," balas Abu Nawas. "Loh, bagaimana mungkin? Jelas-jelas anak sapi ini milikku. Itu induk sapinya," protes si gembala sambil menunjuk induk sapi di sampingnya. "Kalau dia anak dari induk sapimu, pasti dia akan ikut dengannya. Buktinya dia malah ikut dengan keledaiku. Berarti ia anak dari keledaiku," kata Abu Nawas tak mau kalah. Pertengkaran pun semakin memanas. Masing-masing dari mereka tak ada yang mau mengalah. Akhirnya Abu Nawas berkata,
Gini saja, lebih baik kita selesaikan masalah ini di pengadilan. Biar Tuan Hakim yang memutuskan." Si gembala setuju dengan usulan Abu Nawas. Maka pergilah mereka berdua ke rumah hakim pertama. Sebelum sidang dimulai, Abu Nawas menawari hakim pertama dengan iming-iming uang yang banyak, supaya Abu Nawas bisa memenangkan perkaranya. Hakim pertama tergiur dengan tawaran Abu Nawas, tapi ia bingung bagaimana caranya supaya perkara ini dimenangkan oleh Abu Nawas. "Itu sih mudah saja, Tuan Hakim. Putuskan saja kepada siapa anak sapi tersebut akan ikut, maka dialah pemiliknya." Sang hakim lalu memutuskan seperti permintaan Abu Nawas. Ketika anak sapi itu dilepaskan, si anak sapi selalu mengikuti keledai Abu Nawas. Walhasil, Abu Nawaslah yang berhak atas anak sapi tersebut. Merasa keputusan hakim pertama tidak adil, kemudian si gembala mengajak Abu Nawas menemui hakim kedua. Hakim kedua juga ditawari iming-iming uang yang banyak oleh Abu Nawas, supaya dia bisa memenangkan perkaranya. Hakim kedua juga tergiur dengan tawaran Abu Nawas. Ia memutuskan perkara sesuai arahan Abu Nawas, seperti yang dilakukan oleh hakim pertama. Abu Nawas pun kembali memenangkan perkaranya atas kepemilikan anak sapi. Upaya si gembala dalam meminta keadilan kembali menemui kegagalan. Ia lalu mengajak Abu Nawas pergi ke rumah hakim ketiga. Seperti biasa, sebelum persidangan dimulai, Abu Nawas menemui hakim ketiga untuk menyuapnya dengan uang yang sangat banyak. Namun, hakim ketiga ini sepertinya enggan mengadili perkara tersebut. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas heran. Berkali-kali didesak, sang hakim masih enggan memutuskan perkara. "Anda ini kenapa tak mau mengadili perkara ini, Tuan? Apakah uang yang saya berikan kurang banyak?" tanya Abu Nawas. "Ini bukan masalah uang, tapi saya lagi kena menstruasi. Jadi pantang bagi saya memutuskan suatu perkara apabila saya sedang datang bulan," jawab hakim ketiga. Abu Nawas semakin heran dengan jawaban Tuan Hakim. Abu Nawas lantas berkata, "Loh, Tuan Hakim kan laki-laki, mana mungkin bisa menstruasi? Itu hal yang sangat mustahil, Tuan Hakim." Dengan tenang hakim ketiga ini menjawab, "Ya begitu juga dengan anak sapi. Sejak kapan keledai bisa melahirkan anak sapi? Meskipun anak sapi berjalan mengikuti keledai, bukan berarti anak sapi itu lahir dari keledaimu." Abu Nawas sejenak terdiam, lalu ia kembali bertanya, "Jadi menurut pendapat Tuan Hakim, anak sapi itu milik siapa?" Dengan tegas hakim ketiga menjawab, "Ya sudah jelas, gembala itu kan punya induk sapi. Tentu dialah pemiliknya." Abu Nawas tersenyum dengan keputusan hakim ketiga. Ia pun mengembalikan anak sapi itu kepada si gembala. Sebelum berpamitan kepada Tuan Hakim, Abu Nawas berkata, "Tuan Hakim, besok Anda ikut saya ke istana. Baginda Raja membutuhkan Anda sebagai hakim agung di istana." Abu Nawas merasa puas dan lega. Tugas dari Baginda Raja telah ia selesaikan, karena ia telah menemukan hakim yang tepat untuk ditempatkan di istana sebagai hakim agung. Kakek misterius. Dikisahkan, Baginda Raja baru saja melantik hakim istana yang baru. Hakim tersebut terkenal jujur dan juga baik hati. Yang paling disukai Baginda Raja dari hakim baru ini, ia gemar berburu di hutan seperti dirinya.
Suatu hari, di sela-sela waktu santai Baginda Raja, ia memanggil hakim baru tersebut untuk menghadapnya. "Bagaimana pekerjaanmu? Apakah ada kasus yang sulit diselesaikan?" tanya Baginda Raja. "Alhamdulillah Paduka, semua pekerjaan masih bisa saya atasi," jawab hakim istana. "Bagus, tapi awas ya, jangan main-main dengan jabatanmu. Kalau kamu sampai ketahuan menerima sogokan, saya bukan hanya akan memecatmu, tapi juga akan memenjarakanmu," ancam Baginda Raja. "Tenang Paduka, jangan khawatir. Saya ini bukan tipe orang yang suka disogok. Malah saya justru membenci perbuatan itu. Saya ini sudah kaya Paduka, buat apa menerima sogokan? Bukankah Paduka tahu sendiri, gaji saya sebagai hakim sepenuhnya saya sumbangkan untuk fakir miskin," ujar sang hakim. "Baiklah, saya percaya padamu. Oh ya, saya dengar katanya kamu gemar berburu di hutan ya? Bagaimana kalau besok kita berburu bersama-sama?" ajak Baginda Raja. "Wah, dengan senang hati Paduka, saya terima ajakan Paduka," balas hakim istana tersebut. "Baiklah, besok kita berangkat. Tapi saya akan mengajak serta Abu Nawas," timpal Baginda Raja. Abu Nawas yang saat itu sedang cekcok dengan istrinya langsung menerima ajakan Baginda Raja. Dengan begitu, ia bisa menghindari omelan sang istri. Dan singkat cerita, Abu Nawas, hakim istana, dan Baginda Raja pergi meninggalkan istana. Ketiganya memulai perjalanan menuju hutan. "Abu Nawas, apa kamu punya saran? Hutan mana yang akan kita tuju?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka, hutan di seberang lautan. Di sana banyak hewan kijang. Tapi Paduka, hutan tersebut terkenal angker," jawab Abu Nawas. "Ah, kamu ini sama setan saja masa takut. Ayo kita ke sana," balas Baginda Raja. Ketiganya pun lalu menuju hutan yang terkenal angker. Saat akan memasuki hutan tersebut, Abu Nawas mulai merasakan aura mistis. "Paduka, apa Paduka yakin akan masuk ke dalamnya?" tanya Abu Nawas. "Tenang Abu Nawas, saya dan hakim istana itu sudah berpengalaman keluar masuk ke dalam hutan," jawab Baginda Raja. Tidak berapa lama, tampak seekor kijang muncul di hadapan mereka. Baginda Raja dan hakim istana langsung mencabut anak panah dan membidiknya. Tapi sayang, bidikan mereka meleset, sehingga membuat kijang tersebut berlari ke tengah hutan. "Ayo kita kejar," teriak Baginda Raja. Mereka pun mengikuti arah larinya kijang. Sedang asik-asiknya mengejar hewan buruan, tiba-tiba muncul seekor harimau. Melihat ada mangsa di depannya, harimau itu langsung mengejarnya. Baginda Raja dan Abu Nawas serta hakim istana spontan kabur menghindari kejaran harimau. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya mereka bertiga pun selamat. Namun mereka dihadapkan dengan permasalahan yang baru. Pasalnya mereka tidak tahu arah. Mereka bertiga tersesat di tengah hutan yang angker. Baik Baginda Raja, hakim istana, dan Abu Nawas, mereka tak tahu harus minta tolong kepada siapa. Apalagi langit sudah terlihat gelap. Di tengah situasi yang genting, tiba-tiba entah datangnya dari mana, muncul kakek tua misterius yang berpakaian serba putih. "Wahai kalian, kenapa kalian sampai ke tempat ini? Tahukah kalian kalau tempat ini sangat berbahaya?"
tanya kakek tua tersebut. Kami ini tersesat, Kek. Apakah kakek bisa membantu kami? Kata Baginda Raja. Aku bisa membantu kalian, tapi masing-masing kalian hanya dibatasi satu permintaan, balas kakek tua itu. Kemudian Baginda Raja mengungkapkan keinginannya. Begini, Kak, saya ini ingin pulang ke istana. Saya ini adalah raja. Saya tak ingin kehilangan istana saya, pinta Baginda Raja. Baiklah, keinginanmu saya kabulkan, jawab kakek tua itu. Seketika Baginda Raja langsung menghilang. Ia kini sudah berada di istananya, duduk di singgasana bersama sang permaisuri. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa kembali berada di sini, ucap Baginda Raja. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua tersebut kepada hakim istana. Saya ini hakim istana yang kaya raya. Saya ingin pulang ke rumah saya yang megah. Saya tak mau kehilangan harta kekayaanku. Saya ingin secepatnya berkumpul dengan istri dan anak-anakku, kata hakim istana. Baiklah, keinginanmu akan kukabulkan, jawab kakek tua. Seketika hakim istana langsung menghilang. Ia kini berada di rumah megahnya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Kini tinggallah Abu Nawas seorang diri di dalam hutan. Sekarang giliranmu, apa permintaanmu? Tanya kakek tua kepada Abu Nawas. Kalau saya ini orang miskin, Kek. Rumah saya kecil dan tak ada harta yang berharga. Di rumah saya juga sedang cekcok sama istri. Saya tidak tahan dengan omelannya. Hal inilah yang membuat saya tidak betah di rumah. Jadi saya minta supaya Baginda Raja dan hakim istana dikembalikan ke sini untuk menemaniku, kata Abu Nawas. Seketika permintaan Abu Nawas terkabul. Baginda Raja dan hakim istana tiba-tiba kembali berada di sampingnya. Hakim istana dan Baginda Raja terkejut dengan kejadian ini. Ini kenapa kami kembali berada di sini? Tanya Baginda Raja dan hakim istana. Nah, kalau itu atas permintaan kawanmu ini. Katanya dia sedang tidak betah di rumah. Dia ingin kalian berdua menemaninya di sini, jawab kakek tua itu. Abu Nawas, kamu kurang ajar, teriak hakim istana dan Baginda Raja. Sementara kakek tua misterius itu langsung menghilang dari hadapan mereka. Kisah selanjutnya. Kejadian lucu ketika Abu Nawas membedakan antara kita bukan aku dan aku bukan kita. Dikisahkan pada suatu hari Abu Nawas dan Abu Jahil melakukan sebuah perjalanan menuju desa tetangga. Di tengah perjalanan, mereka berdua menemukan uang yang tergeletak di jalan. Abu Jahil segera memungutnya dan berkata, "Wah, betapa beruntungnya aku. Aku menemukan sebuah kantong ini. Kalau dari beratnya sih, sepertinya jumlahnya sangat banyak." Mendengar hal itu, Abu Nawas segera membantah ucapan Abu Jahil. "Hei Abu Jahil, kalimatnya itu bukan begitu. Bukan aku yang menemukan kantong uang, harusnya kita. Karena kan kita berdua yang menemukannya, dan kita harus membaginya menjadi dua," tutur Abu Nawas. "Oh ya nggak bisa dong Abu Nawas, aku kan yang pertama mengambilnya. Ya ini berarti milikku dong," jelas Abu Jahil. Karena watak Abu Jahil adalah orang yang serakah, Abu Nawas pun akhirnya mengalah.
Namun, tiba-tiba terdengar suara teriakan orang-orang. "Woi, berhenti kau maling!" Dalam sekejap orang-orang ini sudah berada di hadapan Abu Nawas dan Abu Jahil. "Waduh, habislah kita Abu Nawas. Kalau mereka sampai tahu kita menyimpan kantong uangnya," kata Abu Jahil gemetaran. "Oh, ya nggak bisa Abu Jahil. Tadi aja kau bilangnya aku, bukan kita. Ya sekarang yang ada juga hanya aku. Silahkan kau bilang, habislah aku," kata Abu Nawas dan berlalu meninggalkan Abu Jahil.